Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faridi Arfisya. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas besar saya yang berjudul Analisis Risiko K3 pada UMKM Pangolongkayu menggunakan metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control atau hierarki. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Mary, Dr. Mary Andriani STMT sebagai dosen pada mata kuliah ini. Latar belakang masalah. Baik, kita masuk ke latar belakang masalah. Usaha pengelong kayu berperan penting dalam distribusi dan perdagangan kayu di tingkat lokal, khususnya sebagai penghubung antara penggergajian dan konsumen akhir. Aktivitas ini turut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Namun, proses kerja di Panglongkayu memiliki potensi bahaya tinggi seperti risiko terjepit, terpotong, dan terpapar debu kayu. Oleh karena itu, penerapan metode hierarki atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control sangat penting untuk mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, serta menentukan langkah pengendalian yang efektif untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan pada pekerja. Kemudian kita masuk ke landasan teori. Pada metode hierarki, pendekatan dalam manajemen K3 adalah metode hierarki adalah pendekatan dalam manajemen K3 yang digunakan untuk mengendali bahaya, menilai tingkat risiko, dan menentukan langkah pengendalian yang tepat guna mencegah kecelakaan kerja. Berdasarkan OHAS 18.001, metode ini mencakup penilaian risiko atau risk assessment dan pengendalian risiko atau risk control melalui eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengaturan kerja, serta penggunaan APD. Penerapan hierarki membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan efisien. Kemudian kita masuk ke metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di UD Alul Azra, sebuah usaha pamong kayu milik Ibu Rosnawati yang berlokasi di Jalan Profesor Tayyip, Kampung Sidodadi, Lorong Antara, Kecamatan Langsa Lama. Penelitian dilakukan mencakup kegiatan observasi lapangan, pengumpulan data, serta wawancara langsung dengan para pemilik. Dengan pemilik. Di sini saya menggunakan variabel independen juga variabel dependen. Variabel independen meliputi penerimaan kayu gelondongan, pemotongan kayu, pengaplasan kayu, pengeringan kayu, penyortiran kayu, serta pembersihan area kerja. Kemudian ada juga variabel dependen. Variabel ini berfokus pada tingkat keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja di UMKM Pawang Kayu. Aspek yang dilihat meliputi seberapa baik pekerja menggunakan APD, bagaimana cara mereka bekerja agar tetap aman, serta bagaimana penerapan prinsip ergonomi saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Lanjut kita masuk ke pengumpulan data. Di sini ada identifikasi bahaya terhadap kesehatan dan juga data identifikasi bahaya terhadap keselamatan. Yang pertama, di sini ada data identifikasi bahaya terhadap kesehatan. Pada proses kerja yang pertama yaitu pemotongan kayu, bahayanya terhirup debu kayu halus, serta dampaknya gangguan pernapasan dan iritasi hidung. Kemudian proses kerja yang kedua yaitu pengaplasan kayu, bahaya yang ditimbulkan debu sentuhan kayu berterbangan, serta dampaknya iritasi mata dan juga hidung. Kemudian yang ketiga ada proses pengeringan kayu. Ini mana dampaknya itu bahaya paparan panas sinar matahari berlebih, serta dampaknya dehidrasi, pusing, dan juga kelelahan.
Proses yang keempat yaitu penyortiran atau penataan kayu. Bahayanya terjepit di antara tumpukan kayu, serta dampaknya bisa menyebabkan cedera tangan atau kaki. Kemudian yang terakhir proses pembersihan area kerja. Ini mana bahaya yang ditimbulkan yaitu paparan debu dan serbuk kayu, serta dampak yang dihasilkan alergi dan juga sesak nafas. Kemudian data yang kedua yaitu identifikasi bahaya terhadap keselamatan. Pada proses kerja yang pertama, penerimaan dan penumpukan kayu, bahaya yang ditimbulkan tertimpa atau terjepit kayu saat bongkar muat, dan dampak yang ditimbulkan luka berat, patah tulang, dan juga memar. Pada proses yang kedua ada pemotongan kayu. Dampak yang ditimbulkan tangan terkena mata mesin pemotong, dan dampak luka sayat dan amputasi ringan berat. Kemudian proses yang ketiga ada pengamplasan kayu. Bahaya yang ditimbulkan tangan tersangkut mesin pengamplas, dampak yang ditimbulkan cedera tangan dan juga luka gores. Kemudian proses yang keempat ada pengeringan kayu. Bahaya yang ditimbulkan terjatuh atau terpeleset saat membawa kayu dan dampak yang ditimbulkan keseleo dan juga cedera punggung. Kemudian proses yang terakhir pembersihan area kerja. Bahaya yang ditimbulkan terpeleset akibat lantai licin dan dampak yang dihasilkan cedera kaki dan juga punggung. Kemudian kita masuk ke pengolahan data. Di sini ada data yang pertama yaitu penilaian bahaya dan juga yang kedua pengendalian bahaya. Kita lihat di sini penilaian bahaya pada proses pertama yaitu nilai resiko yang dihasilkan 8, level resikonya sedang. Kemudian yang kedua 8 juga, level resikonya sedang. Kemudian yang ketiga nilai resikonya itu 4 termasuk kategori level rendah. Kemudian yang keempat, nilai resikonya 4 termasuk rendah. Proses yang kelima juga sama, nilai resikonya 4 termasuk kategori rendah. Yang keenam, nilai resikonya 5 level resikonya rendah. Kemudian ada yang ke 7 5 nilai resikonya, level resikonya rendah. Kemudian ada yang ke-8, proses yang ke-8, nilai resikonya 4, level resikonya termasuk rendah. Kemudian yang ke-9, nilai resikonya 8, level resikonya sedang. Kemudian yang 10, nilai resikonya 4, dan termasuk level resiko yang rendah. Kemudian pengolahan data selanjutnya itu pengendalian bahaya. Pada proses kerja yang pertama, pemotongan kayu, bahaya yang ditimbulkan terhidup debu, kayu halus, dan jenis pengendalian yang kita perlukan yaitu menggunakan APD. Pengendalian yang dilakukan yaitu penggunaan masker, respirator, dan juga ventilasi lokal. Kemudian proses kerja yang kedua, pengamplasan kayu, yang di mana bahaya yang ditimbulkan debu serpihan kayu berterbangan. Jenis pengendalian yang bisa kita gunakan yaitu menggunakan APD. Pengendalian yang kita gunakan, penggunaan kacamata pelindung dan juga masker debu. Proses yang ketiga yaitu pengeringan kayu. Ini mana dampak bahaya yang dihasilkan yaitu paparan sinar matahari berlebih. Jenis pengendaliannya administratif serta pengendaliannya pengaturan waktu kerja dan juga waktu istirahat. Kemudian yang keempat ada pengamplasan dan pemotongan. Bahaya yang dihasilkan paparan debu dan juga serbuk kayu. Jenis pengendaliannya dual control, pengendaliannya kombinasi APD, penggunaan masker, kacamata, dan juga penyedot debu otomatis. Kemudian proses kerja yang kelima, penataan kayu, bahaya yang dihasilkan terjepit di antara tumpukan kayu, jenis pengendaliannya intervensi, kemudian pengendaliannya menyusun kayu dengan jarak dan menggunakan alat bantu dorong. Kemudian yang keenam ada penerimaan kayu gelondongan.
yang dimana dampak yang dihasilkan tertimpa atau terjepit kayu saat bongkar muat, jenis pengendaliannya administratif dan juga intervensi, pengendalian yang mengatur posisi kerja yang aman, gunakan sepatu safety dan alat bantu angkat. Kemudian proses kerja yang ketujuh yaitu pemotongan kayu. Dampak yang dapat ditimbulkan yaitu tangan terkena mesin pemotong, jenis pengendalian APD dan juga engineering control. Pengendalian yang bisa digunakan yaitu gunakan pelindung mesin atau mesin guard, sarung tangan anti slip, dan pelatihan operator. Kemudian proses kerja yang ke-8, pengamplasan kayu. Bahaya yang ditimbulkan yaitu tangan tergores mesin amplas. Jenis pengendaliannya APD, pengendaliannya penggunaan sarung tangan. Kemudian yang proses yang ke-9, pengeringan kayu. Dampak bahayanya terjatuh dan juga terpleset. Jenis pengendalian intervensi dan administrasi pengendaliannya menjaga area tetap kering. Kemudian proses yang terakhir yaitu pembersihan area kerja. Bahaya yang ditimbulkan terpeleset akibat lantai licin, jenis pengendalian administratif, pengendaliannya lakukan inspeksi rutin, kebersihan area kerja. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar potensi bahaya di tempat kerja panglang kayu memiliki tingkat risiko rendah hingga sedang. Jenis bahaya yang paling sering terjadi antara lain paparan debu kayu halus, panas sinar matahari, serta kemungkinan terjepit atau terpeleset saat bekerja. Untuk meminimalkan risiko tersebut, pekerja telah dianjurkan menggunakan alat pelindung diri, seperti sarung tangan dan sepatu safety. Selain itu, pengendalian juga dilakukan melalui penerapan prosedur kerja yang aman dan penggunaan alat bantu kerja untuk mengurangi beban fisik. Dengan penerapan langkah-langkah pengendalian tersebut, diharapkan risiko kecelakaan kerja dapat ditekan dan keselamatan pekerja di lingkungan panggung kayu dapat terus terjaga. Sekian presentasi dari saya. Apakah para audiens ada yang ingin ditanyakan? Baik, di sini saya ingin bertanya. Untuk pertanyaan saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kondisi keselamatan kerja di UD Alul Azhar sebelum penerapan metode hierarki tersebut? Kemudian, pertanyaan kedua, bagaimana cara pekerja mengurangi risiko kecelakaan di tempat kerja tersebut? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari audiens Rizky Ramadhani ya tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama tadi mengenai mengapa penerapan metode hierarki penting dilakukan di UD Ulul Azhar. Saya akan menjawab karena kegiatan pemotongan dan pengolahan kayu memiliki banyak risiko seperti terhirup debu, serbuk kayu, dan terjatuh terpleset saat membawa kayu. Dengan hierarki, bahaya bisa diidentifikasi lebih awal dan langkah pencegahan dapat diterapkan. Hal ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga sehat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai apa faktor utama yang menyebabkan peningkatan keselamatan kerja setelah penerapan hierarki. Baik, saya akan menjawab faktornya adalah mengidentifikasi bagaimana caranya mengelola tata kelola yang baik dan benar dan menerapkan sistem K3 yang paling utama dan juga kelengkapan APD-nya itu harus juga lengkap. Apakah sudah jelas, Rizky Ramadhani? Cukup jelas. Terima kasih. Eh, Baik, saya akhiri presentasi tugas besar saya. Saya akhiri.
Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.